Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat. Dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzakh. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan.
Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara.
Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenake dhewe. Semaunya sendiri saja. Asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenake dhewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi. Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini, mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme.
Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, lever, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka, meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja, diberikan 2 mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang?
Rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan 2 lubang, tahu betul